Kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Amalan-amalan apa saja yang harusnya kita laksanakan, kita amalkan di bulan Ramadan ini? Sangat banyak. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana saya mengetengahkan satu amalan ibadah, di mana amalan ibadah tersebut mengandung, tersusun dari 4 unsur, dari 4 hal yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, memiliki derajat dan tingkatan-tingkatannya, dan ini harus kita jaga, kita pelihara. Dan sudah saya jelaskan juga, kalau misalnya Anda meremehkan yang satu, maka yang sisanya itu nggak mungkin bisa kita dapatkan. Yang pertama, saya ulangin lagi ya, yang pertama yang berhubungan dengan amalan atau lahirianya sebuah ibadah, dan ini masuk dalam ruang lingkup syariat atau fikih dari amalan itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada aturannya, dan ini berhubungan dengan masalah batin, tidak berhubungan dengan masalah zahirnya, tapi masalah batin. Seperti niat misalnya. Niat ini bukan dilafazkan, bukan Anda ucapkan. Jadi yang diucapkan itu bukan niat, tapi apa yang terlintas, apa yang menjadi keinginan dari batin kita untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Itulah yang dikategorikan sebagai niat kita. Dan niat inilah yang menghubungkan antara langit dan bumi, bukan amal itu sendiri. Makanya nggak salah kalau misalnya kemudian Rasulullah mengatakan bahwa niatul mar'i khairu min amali. Atau misalnya Rasulullah juga menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan manusia itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah amal perbuatannya pun akan baik. Tapi kalau niatnya itu udah buruk, sebaik apapun juga lahiriah amal tersebut tetap akan terlihat buruk. Ini adabnya. Misalnya Anda juga dilarang untuk berdusta ketika Anda berpuasa misalnya. Atau misalnya ketika Anda sholat, Anda harus memakai baju yang paling bagus, yang terindah yang Anda miliki. Itu merupakan adabnya. Masa Anda menghadap Allah kemudian yang Anda pakai baju yang gak karu-karuan? Kan di situ kemudian Allah akan melihat apakah memang ada kesungguhan kita atau tidak dalam ibadah tersebut. Dari situ udah jelas. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan hikmah atau target yang hendak dicapai oleh amalan tersebut. Dan ini nggak mungkin bisa kita dapatkan kalau kemudian adab dari amalan tersebut tidak kita tunaikan. Anda harus tunaikan, baru kemudian hikmahnya, tujuan dari amal tersebut Anda akan dapatkan. Misalnya sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang kurang indah. Puasa misalnya membuat seseorang menjadi ahli taqwa, minal muttaqin misalnya. Dan Allah sudah tekankan juga bahwa yang akan diterima oleh Allah dari amalan-amalan seseorang itu tidak lain amalan yang dikerjakan dengan dasar ketakwaan. Itu hikmahnya. Kemudian yang keempat, ada asrar dari ibadah, itu rahasia. Ini berhubungan dengan alam batin, berhubungan dengan alam langit, alam sana.
bentuk-bentuk dari amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut ada di alam sana, dan ini bisa kita saksikan, bisa kita temukan, bisa kita rasakan kenikmatan dari ibadah tersebut. Itu mampu kita raih ketika kita mampu menemukan rahasia atau hakikat dari amal perbuatan tersebut. Ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan di kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah saya janjikan juga pada pertemuan sebelumnya, di muqaddimah pada pembukaan dari pertemuan tersebut, bahwa kita akan membicarakan tentang qiraatul Quran, tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Ini wadahnya, ini rumahnya Al-Quran. Makanya dalam salah satu hadis dari baginda Rasulullah dikatakan bahwa tiada amalan yang paling dicintai oleh Allah dikerjakan di bulan Ramadan ini selain membaca Al-Quran. Kita diperintahkan, kita dianjurkan, ditekankan untuk membaca Al-Quran di bulan ini. Sebab hiasan dari bulan Ramadan itu tidak lain adalah Al-Quran. Al-Quran tidak turun di bulan lain, tapi Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Dan lebih spesifik lagi, Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadr, fi Lailatul Qadr. Pada malam itu Al-Quran memilih malam itu untuk turunnya dia. Makanya dikatakan bahwa kalbnya, markasnya, pusatnya dari bulan Ramadan ini tidak lain adalah malam Al-Qadr. Makanya kalau kita benar-benar berpuasa di bulan ini, perjamuan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita tidak lain adalah perjamuan Al-Quran. Kita akan menemukan rahasia-rahasia Al-Quran tersebut. Al-Quran memiliki hubungan yang erat dengan hakikat diri manusia. Tapi mungkin pada kesempatan yang lain lah, insya Allah kita akan bicara tentang hal ini. Saya berniat pada kesempatan kali ini yang ingin saya bicarakan tidak lain adalah adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Ini harus benar-benar kita perhatikan, sebab berhasil tidaknya amalan kita, diterima tidaknya amalan kita, ya ditentukan oleh adabnya. Bukan hanya sekedar berbuat saja. Perhatikan adabnya. Itu sangat menentukan sekali. Seperti misalnya Anda bersedekah. Sedekah kalau Anda misalnya buang begitu saja, kalaupun Anda berikan lalu kemudian Anda barengin dengan ucapan-ucapan yang enggak-enggak, yang menyakitkan, maka amalan tersebut percuma, hilang begitu saja, tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena enggak ada akhlaknya, enggak ada adabnya di sana. Makanya terkadang yang membuat amal kita itu tanpa kita sadari menguap begitu saja, ya karena tadi itu kita tidak memperhatikan adabnya. Kita menyangka udah kita laksanakan dengan bagus, dengan baik, ternyata sia-sia. Makanya masalah ini harus benar-benar kita perhatikan. Perhatikan masalah adab dari setiap perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan. Oke. Adab pertama yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, pada saat kita membaca Al-Quran, ketika kita memegang mushaf Al-Quran, kita usahakan, ditekankan, walaupun gak wajib, tapi ini adabnya ya. Kita dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Sebab kita ini mau berkomunikasi dengan Allah. Al-Quran ini tidak lain adalah
tajalli Allah, manifestasi dari keberadaan dia yang dia tuangkan dalam bentuk tadwini, dalam bentuk kitab yang tertulis yang bisa kita baca sekarang ini. Al-Quran itu ada dua bentuk. Bentuk kitabah yang tertulis, yang tertuang, yang biasa disebut dengan tadwin. Kemudian yang kedua adalah kitab yang ada fi kitabun mubin, ummul kitab, yang berada di alam sana, yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun, yang dimana Al-Quran itu yang ada di alam sana fi kitabim mubin, yang tersembunyi, yang terjaga di alam sana, di alam rahasia Allah. Itu nggak mungkin bisa disentuh, nggak mungkin bisa difahami, nggak mungkin bisa dilihat, kecuali bagi orang-orang yang mutahhar, orang-orang yang suci, yang bersih hatinya. Itu akan tersingkap bagi dia, dia akan melihat semuanya. Dan ketika dia menatap itu, sebenarnya tidak lain yang dia tatap adalah wujud Allah. Jadi yang pertama adalah wujud Allah, sebab dialah yang ada, yang pertama kali ada. Kemudian keberadaannya dia, hakikat dirinya, dia wujudkan dalam dua bentuk. Allahu Akbar. Dalam bentuk tadwini tadi saya katakan, dalam bentuk Al-Quran. Kemudian yang kedua dia jelmakan, dia tajallikan dalam bentuk manusia sempurna, hakikat Muhammadiyah. Jadi ada dua hakikat itu tadi. Jadi saling berhubungan erat antara dua hal ini. La yaftariqa hatta. Jadi mereka tidak akan berpisah hatta yarida alayya al-haut, sampai kedua hakikat ini datang kembali kepada Tuhannya. Tidak pernah terpisah dua hakikat ini. Manusia sempurna yang terwujud dalam diri kita, yang hakikat aslinya tersebut tidak adalah wujud Muhammadiyah, manusia sempurna sebagai hakikat Rasulullah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, ya sebenarnya kita sedang memahami diri kita sendiri, tentang diri kita yang sedang kita baca. Jadi antara Al-Quran ini dengan diri kita ini saling berhubungan. Ada konektivitas di antara keduanya. Kalau ini gelap, ini nggak bisa terlihat, kitabnya nggak terbaca sama sekali. Seperti baginda Rasulullah ketika nuzulul Quran, pada saat Al-Quran itu mau diturunkan kepada Rasulullah, turun di sini bukan dalam makna materi, berada di atas kemudian turun ke bawah, bukan. Hakikatnya tidak lain bahwa dia berada di tempat yang suci, berada di tempat yang mulia, agung, kemudian dia turun. Hakikatnya adalah bertajalli, bermanifestasi, menghujam ke dalam kalbun Nabi, ke dalam jiwa Rasulullah. Dan ini tidak lain ada hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Wadah dan yang mau menempati ini harus ada sinkronisasi, harus ada hubungan yang pas, klop gitu. Kalau nggak bisa ketemu. Seperti Anda lihat skrup ketika Anda mau masukin ke tempatnya, ini harus sesuai. Tidak semua skrup bisa masuk ke tempat ini, nggak bisa. Harus sesuai dengan ukurannya, geriginya pun harus tepat, baru kemudian bisa ketemu. Kalau nggak bakalan bisa. Begitu juga dengan kita. Kalau nggak ada chemistry itu, nggak kufu, nggak bakalan bisa ketemu. Makanya harus ada peranan dari bawah
Baru kemudian yang ada di atas ini yang selalu siap sedia untuk turun, tinggal melihat aja yang ada di atas nih. Ini kan selalu turun. Karena memang yang ada di atas ini yang menanti kesediaan yang ada di bawah. Karena hakikatnya yang ada di atas ya untuk yang ada di bawah. Tapi ketika yang ada di bawah ini nggak pernah mempersiapkan dirinya, nggak menyediakan wadahnya, ya maka yang ada di atas ya tetap seperti itu. Makanya Al-Quran hendak turun melihat kapan Rasulullah itu siap. Rasulullah mempersiapkan dirinya bolak-balik ke Gua Hira, itu tidak lain bertujuan untuk mempersiapkan wadah untuk turunnya Al-Quran. Nanti ketika dilihat bahwa Rasulullah itu sudah pas, udah memiliki kesiapan, baru kemudian malaikat Jibril, Al-Quran tersebut, wahyu Allah bertajalli secara totalitas, secara menyeluruh ke dalam jiwa Rasulullah. Itu Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Hu bermakna Quran secara apa? Secara utuh, bukan ayat per ayat. Ya. Makanya dikatakan bahwa, dan saya meyakini tentang hal ini, bahwa Al-Quran itu turun daf'atain, dalam dua bentuk. Yang pertama secara tadriji, ya. Dan ini yang kita pahami bersama bahwa Rasulullah itu didatangi oleh Al-Quran, didatangi oleh Jibril. Wahyu itu turun kepada beliau selama 23 tahun. Itu kita yakini bersama. Itu turunnya secara bertahap. Kemudian sebelum itu Al-Quran turun secara utuh, secara menyeluruh, dalam bentuk yang sempurna ke dalam jiwa Rasulullah. Dan itu turun fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia turun fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan berkah. Sebab pada saat itulah Al-Quran itu turun. Rasulullah mengalami kesempurnaan. Jiwa Rasulullah seperti bulan purnama, mekar. Terjadi kesiapan untuk menerima turunnya wahyu tersebut. Iqra ya Muhammad, bacalah. Pada perintah yang pertama Rasulullah sama sekali belum mampu untuk membaca. Ini menggambarkan bahwa Rasulullah sedang berproses untuk melakukan hal tersebut. Semuanya gelap, tidak mampu dibaca oleh Rasulullah. Ini menggambarkan sebenarnya ada 3 proses tadi perjalanan manusia. Perjalanan dari alam nafs, dari rumah kita, rumah zulumat, diri kita, ini nafs kita. Ini ingin digambarkan oleh Rasulullah. Pada saat itu Al-Quran belum mampu dibaca. Makanya kita ketika masih dalam ikatan hawa nafsu kita dengan keinginan-keinginan rendah kita, Al-Quran sama sekali tidak bernilai apa-apa, tidak mampu menjadi obat bagi kita. Sedangkan Allah sendiri sudah mengatakan huwa syifa, dia ini obat. Tapi ternyata tidak mampu menyembuhkan kita, tidak mampu menjadi obat bagi kita, tidak mampu memberikan ketenangan bagi kita. Al-Zikr, zikrun adim, zikir yang sangat mulia, tapi ternyata sama sekali tidak memberikan efek apa-apa. Harusnya ketika kita bersama-sama dengan Al-Quran, kita itu tenang, kita damai. Tapi kan nggak seperti itu. Sehingga ada perkataan dari salah satu wali Allah yang mengatakan bahwa seandainya seluruh manusia yang ada di alam dunia ini satu persatu meninggal, fil masyriq wal maghrib, yang ada di timur dan yang ada di barat, semuanya meninggal, maka saya sama sekali tidak merasa takut. Gak ada ketakutan sama sekali. Kapan itu? Selama Al-Quran ada di dekatku. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور.